Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Seraya kita menunggu waktunya berbuka, kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi yang terkait dengan doa. Hadis di dalam kitab Adabul Mufrad ini, yaitu hadis ke-654. Abul Yaman mengabarkan kepada kami, dia berkata, Su'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Dia berkata, Ahbaroni bnu Ubaid maula Abdurrahman wa kana minal qurra wa ahlil fiqhi annahu sami'a Aba Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum malam yaj'al yaqulu da'autu falam yustajab li. Jadi Ibnu Ubaid maula Abdurrahman, dia termasuk orang yang hafal Al-Quran dan ahli fiqih, mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar dari Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama tidak terburu-buru. Di mana dia berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Jadi selama tidak terburu-buru, doa akan dikabulkan. Bagaimana dikatakan terburu-buru? Dia mengatakan, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini mengandung hikmah, pelajaran bahwa disebutkan salah satu adab ini ya Bapak Ibu, diingat-ingat adab. Ketika kita berdoa, yakni hendaknya doa itu dipanjatkan seraya terus-menerus dan tidak meminta ditunda pengabulannya. Jadi maksudnya kalau berdoa itu tidak boleh berhenti, harus terus berdoa ya. Berdoa itu tidak ada hentinya, karena doa mulul ibadah, karena doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, di dalam hadis ini gitu. Jadi ucapan orang yang aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan itu menunjukkan bahwa dia berhenti berdoa. Maka orang ini termasuk tergesa-gesa, pengen cepat-cepat dikabulkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu paling suka terhadap hambanya yang merengek-rengek kepadanya. Ya, oleh karena itu ketika orang itu semakin dia berdoa terus gitu, Allah suka terhadap itu. Ya, nah, dan termasuk adab-adab dalam berdoa adalah memilih waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Ya, jadi maka saya sering katakan bahwa doa ini harus orang mengetahui satu, waktu yang utama berdoa, kemudian ada aspek waktu, kemudian ada aspek orang yang berdoa, dan ada aspek tempat berdoa. Jadi yang pertama, maka pilihlah pada waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah ketika kita sedang sujud. Ya, sedang sujud, setelah kita berdoa, doa sujud itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Bapak Ibu bisa tambahkan doa yang lain. Misalnya mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Tapi dalam bahasa Arab, tidak boleh dalam bahasa selain Arab, karena begitulah tauqifiyahnya, ya, penetapannya itu bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu, doa minta dijauhkan dari wabah corona. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Itu dikala sujud. Nah, jadi ada waktu mustajabah sujud. Yang kedua, ketika mendengar azan. Nah, selain itu juga nanti ada waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian ketika kita sedang berbuka puasa, ya. Kemudian atau ketika kita sedang berada hari Jumat, sholat Jumat, duduk di antara dua khutbah. Kemudian dikala yaitu pagi hari, petang hari ada. Atau hari Jumat ba'da sholat asar sampai maghrib ada waktu mustajabah untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir jelas ya. Nah, waktu-waktu sahur, nah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain itu juga diperhatikan tentang ini apa? Adab berdoa yang lain, seperti ya, adab lainnya adalah mendahulunya dengan wudu.
wudu dan kemudian sholat, ya, sholat menghadap kiblat itu juga termasuk adab. Wudu kemudian dahului dengan sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, kemudian menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan. Ini juga termasuk ada berdoa. Jadi mengangkat 2 tangan, ya. Kemudian mendahuluinya dengan tobat dan pengakuan dosa. Mendahului dengan tobat dan pengakuan dosa setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, kemudian mendahului dengan tobat dan pengakuan doa. Ya, maksud saya pengakuan dosa. Kemudian ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, serta memohon dengan menggunakan Asmaul Husna. Misalnya, nah itu adalah termasuk yaitu adab-adab di dalam berdoa. Itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Muawiyah mengabarkan kepada kami bahwa Rabi'ah bin Yazid mengabarkan kepadanya dari Abu Idris. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, yustajabu li ahadikum malam yad'u bi ismi au qati'atir rahim au yastajil fayaqul da'autu fala ara yastajibu li fayada'u du'a. Jadi dari Abu Hurairah dan Nabi SAW, beliau bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa salah seorang dari kalian itu, ya, malam yada'u bil ismi, selama ia tidak meminta sesuatu yang berdosa. Selama tidak minta sesuatu yang berdosa, isi doanya bukan sudah. Kemudian tidak memutus silaturahmi, tidak memutuskan silaturahmi. Au yastajil, atau tidak terburu-buru. Dikatakan terburu-buru Rasul mengatakan di mana dia mengatakan, ya, dia mengatakan begini. Aku telah berdoa, ya, dia mengatakan da'autu fala ara yastajibu li. Aku sudah doa tetapi aku tidak melihatnya dikabulkan. Maka akhirnya ia meninggalkan doanya. Jadi jangan sampai mengatakan gitu. Wes aku wis ndonga suwe ra kabul-kabul, ya wes mandek. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti dia tergesa-gesa. Dia termasuk orang yang putus asa. Nah, Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, jadi dari hadis ini kita bisa memetik hikmah bahwa salah satu dari sekian syarat diterimanya doa adalah tidak berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Dan tidak berputus asa dalam berdoa dengan mengatakan aku telah berdoa dan berdoa tetapi aku tidak melihat doaku dikabulkan. Jadi itu orang yang putus asa. Kalau dia mengatakan aku telah doa tidak dikabulkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena istijabatu doa itu adalah salah satu dari 3. Ya. Jadi salah satu dari 3. Istijabatu doa. Ya, dikabulkannya doa itu maknanya adalah salah satu dari 3. Ya. Jadi apa? Yaitu salah satu dari 3 itu adalah, ya, yang pertama, nah ini hadisnya, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Bukhari dan dalam kitab Adabul Mufrad. Ma min muslimin yatu'allaha aja wajalla bi ta'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahmin ila a'tahullahu biha ihda thalathin khisal. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, ini yang harus diperhatikan, ya. Rasul menyampaikan, ma min muslim, tidak seorang pun dari seorang muslim yad'ullaha, yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian dia, ya, bida'watin, dengan doanya itu dengan catatan laisa fiha, tidak ada di dalamnya, yaitu ismun wala qati'atur rahmin, yaitu
apa? Tidak ada hal yang terkait dengan dosa dan memutuskan silaturahmi. Jadi doanya harus tidak ada dosanya dan bukan silaturahmi. Nah, kalau doanya tidak, di dalamnya tidak ada hal yang terkait dengan perbuatan dosa dan memutuskan silaturahmi, misalnya dongake untuk memutuskan silaturahmi, ya tidak ada itu, maka akan dikabulkan salah satu dari tiga. Jadi di sini Rasul mengatakan illa a'tahullahu biha ihda salasin kisalin, kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga. Jadi salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Nah, yang pertama adalah imma ayu ajjilallahu lahu da'watuhu, yaitu yang pertama Allah akan mempercepat terkabulnya doa saat di dunia. Jadi maksudnya doanya itu dipenuhi oleh Allah ketika di dunia, dikabulkan sesuai dengan isi permintaannya. Sesuai dengan isi permintaannya. Ya. Itu kemungkinan yang pertama. Ya, maksudnya Allah akan memenuhi itu. Atau kalau tidak, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirati. Yaitu atau ya, kalau tidak yang pertama maka yang kedua, yaitu diakhirkan, diundurkan, ya, disimpan doanya itu nanti dikabulkan di akhirat dengan dibalas surga. Ya. Wa imma ayasrifa anhu minasu'i misliha. Ya. Kalau tidak juga yang dua, maka yang ketiga, yaitu seseorang ini dijauhkan oleh Allah dari keburukan sesuai dengan kadar doanya. Dijauhkan dari keburukan sesuai dengan kadar doanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, jadi mereka, maksud saya, qalu, mereka mengatakan idzan nukthiru, qala Allahu aktsar. Mereka mengatakan kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyak doa. Wah, nek ngene wis akeh-akeh donga, ya, memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, Allah akan lebih banyak lagi di dalam memberi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang demikian itu juga, jadi doa itu kalau dia lakukan betul-betul syarat dan rukunnya itu dipenuhi, kemudian tidak ada di dalamnya itu dosa dan memutus silaturahmi, itu Allah akan kabulkan dari salah satu dari tiga. Yaitu dikabulkan sesuai dengan isi doanya di dunia, atau ditunda sampai nanti akhirat dibalas dengan kenikmatan surga, atau dijauhkan dari mara bahaya setara dengan doanya. Ya. Dengan catatan tidak tergesa-gesa. Nah, pada hadis yang berikutnya yang tidak tergesa-gesa, yaitu tergesa-gesa itu apa? Dikatakan orang yang tergesa-gesa itu dia, ya, yakni mengatakan aku sudah berdoa begini dan begitu tapi tidak dikabulkan, maka kemudian dia berhenti. Nah, seperti yang ada dalam hadis riwayat Muslim ini. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada'u bil itsmin au qati'atir rahmin malam yastajil. Kila ya Rasulullah mal istijalu, qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabu li fayang saharu fayatasahasaru an dzalika wa yada'u du'a. Jadi seorang hamba yang berdoa akan terus-menerus dikabulkan doanya. Rasulullah mengatakan gitu, selama dia tidak berdoa dengan dosa dan memutuskan silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa ingin cepat-cepat dikabulkan? Kemudian Rasulullah bersabda, qad da'autu wa qad da'atu alam ara yustajabu li fayatahassaru an dzalika fayada'u du'a. Yaitu, ya, ketika dia berkata aku telah berdoa tapi aku tidak melihat tanda-tanda doaku dikabulkan. Kemudian dia pun mengeluh karenanya, lalu dia pun akhirnya meninggalkan doanya. Itulah yang dimaksud tergesa-gesa, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah,
Jadi sementara ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.